mengetahui data kromosom yang digunakan untuk tujuan taksonomi, misalnya jumlahnya, ukuran, dan bentuk. Contoh paling simpelnya, kalau dari sel ini kita bisa mengetahui apakah dia sel eukariotik atau prokariotik. Lalu ada embriologi. Nah, kalau embriologi ini biasanya kita untuk berkaitan dengan struktur ataupun proses seperti kepala sari, gametofit jantan dan betina, bakal biji, kulit biji, apomixis, dan poliembrio. Dan banyak lagi ya. Next, belum, masih ada. Fisiologi atau fungsi organ. Nah, ini juga mata kuliah yang nanti diambil juga nanti fisiologi tumbuhan, kalau yang berkaitan dengan tumbuhan, berkaitan dengan fungsi organ. Jadi kalau tadi anatomi itu struktur-struktur organnya, kalau fisiologi ini apa sih fungsi dari organ tersebut? Gitu. Ini juga penting untuk bukti-bukti taksonomi. Bisa kita identifikasi juga, misalnya ada musim berbunga, keperluan cahaya, pola perkawinan, penyebaran geografis. Ini penting untuk mempertegas perbedaan jenis-jenis tumbuhan. Lalu ada fitokimia atau kandungan zat. Nah, kandungan ganggang itu didasarkan pada pigmen dalam plastidanya, karena plastidanya ada yang misalnya dia ganggang merah atau ganggang hijau dan sebagainya, serta susunan kimia senyawa cadangan makanan. Adanya kandungan morfin dalam papaver cadangan pati, bukti penguat anggota Gaminea kristal kalsium oksalat membantu dalam penyusunan klasifikasi dari Rubiaceae, Liliaceae, dan Compositae, serta kekerabatan antara Cactaceae dengan anggota Centrospermae. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kasasi. Kiki ada nggak? Siapa? Kiki. Nggak ada. Oh. Nggak pernah makan. Kasasi. Ibu Selasa, silakan. Kan ya suara Asturia ya? Nasturia udah, Kasasi. Oh, yang tadi Nasturia, berarti ini kasasi ya? Ya, silakan dilanjut Ibu Sasi. Enak banget. Nah. Halo? Suara sih udah ada belum? Ya. Sudah, Kak. Ada. Sudah Halo, kok. Iya, sudah saya hidupkan, silakan. Coba menjelaskan lagi. Lanjutkan seperti tadi teman saya Isni. Lanjut ya. Sekarang sumber buktinya taksonomi. Satu, ada morfologi. Morfologi adalah bentuk dari susunan tumbuh-tumbuhan. Jadi morfologi punya faedah yang besar, bahkan pada pengamatan spesimen-spesimen herbarium yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi untuk menyusun klasifikasi sifat yang mantap pada morfologi, yaitu generasi. Ada bunga dan buah. Data morfologi berupa organ vegetatif yang sering dipakai, yaitu ada habit, akar banir, penyebaran bulu pada bagian-bagian tumbuhan. Data morfologi sering menunjukkan cara-cara tumbuhan tersebut mengadaptasikan diri dengan lingkungannya dan evolusinya. Beberapa ciri morfologi yang sering diabaikan yaitu
sulit dilihat. Misal kelenjar madu, lodisula, tangkai benang sari sulit dibuat koleksi. Misalnya pangkal daun dan suku palme. Next. Halo. Ya, halo. Next. Next ya. Ini embriologi. Sudah. Slide-nya belum. Sudah kan? Belum. Ya, halo. Slide-nya sudah terlihat belum embriologi? Sudah. Dilanjut. Lemot ya. Nggak ada, masih yang tadi. Oh, Iya, udah ada. udah. Ya, lanjut ke embriologi. Oke. Embriologi merupakan pembentukan atau pertumbuhan pada tingkat permukaan dan perkembangan embrio. Banyak macamnya, yaitu dari embriologi adalah untuk dapat memecahkan masalah taksonomi. Data tersebut berasal dari beberapa sumber berkaitan dengan struktur maupun prosesnya, seperti kepala sari, gametofit jantan, gametofit betina, bakal biji, pembuahan, dan endosperma, kulit biji, apomixis, dan poliembrio. Pembagian utama dikotil dan monokotil didasarkan pada satu embrio atau lembaga. Tapi untuk takso rendah masih jarang digunakan ya. Ada beberapa macam tipe bakal biji, yaitu orthotropus bila mikrobil terletak di bagian atasnya, sedangkan heliumnya di bagian bawah. Amphitopus yaitu bakal biji yang tangkai bijinya membengkok sehingga ujung bakal biji dan tangkai dasarnya berdekatan satu sama lain. Ada lagi namanya anthropos, yaitu bakal biji yang mempunyai mikrofil yang membengkok sekitar 180. Dan campylotropos, yaitu bakal biji yang membengkok 90, sehingga tali pusar tampak melekat pada bagian samping bakal bijinya. Lanjut ke anatominya. Anatomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Data anatomi antara lain dapat digunakan untuk tujuan satu, yaitu untuk tujuan identifikasi, penggolongan atau mempelajari arah filogenetik dan tingkat kekebalan, tingkat kekerabatan. Next. Ya, next. Sudah. Sudah. Belum ada. Sinyalnya kakak susah berarti. Iya. Maaf ya, agak lemot. Iya. Oh, belum. Dal. Sudah, Kak? Masih belum. Jalal. Masih belum ya? Aku lanjut dulu aja ya. Iya, boleh. Selanjutnya ada palinologi. Palinologi adalah studi tentang serbuk sari dan spora. Serbuk sari menjadi sumber taksonomi yang sangat penting. Variasi yang diperlihatkan serbuk sari antara lain adalah dan alur dan lubang di permukaannya, bentuk ukiran sin atau lapisan luar serbuk sari, serta bentuk umum dan ukurannya. Serbuk sari ini bisa khas untuk jenis, marga, atau suku. Ciri-ciri utamanya adalah butir polen yang mempunyai nilai taksonomi adalah jumlah dan posisi alur, jumlah dan posisi dan kekompleksan apertura, serta bentuk pahatan eksin. Tipe butir polen pada Angiospermae ada dua tipe, yaitu pertama ada monokolpet
yaitu butir polen yang dilengkapi suatu alur tunggal yang terdapat pada satu sisi butir polen yang jauh dari titik hubungan setrat. Yang kedua ada trokolpet, yaitu butir polen dengan 3 alur meridional. Rangkaian spesialisasi diawali dari monokolpet maupun trikolpet, kemudian mencapai puncaknya pada akolpet atau tanpa alur, pankolpet atau beralur banyak. Selanjutnya ada sitologis. Data sitologis umumnya berasal dari nukleus, jumlah dan morfologi kromosom, dan kelakuan kromosom pada waktu meiosis. Taksonomi adalah yaitu disiplin ilmu yang mempelajari variasi dan ketidaksinambungan variasional dan kekerabatan dalam batas-batas sitologi. Sitologi sendiri adalah ilmu tentang seluk-beluk sel. Meskipun istilah sitologi menyangkut semua aspek sel, namun jika dikaitkan dengan taksonomi, pembahasannya hanya difokuskan pada kromosom dan berbagai atributnya. Nah, data kromosom yang digunakan untuk tujuan taksonomi itu ada jumlah, ukuran, dan bentuk. Pada waktu meiosis dapat diambil karyotipe atau keadaan kromosom pada tingkat metafase dalam proses mitosis, yaitu meliputi ukuran panjang kromosom, letak sentromer, ada tidaknya satelit. Selanjutnya prestasi sudah mulai ya. Selanjutnya ada fisiologi. Data fisiologi tidak dipakai secara langsung untuk keperluan bukti-bukti taksonomi, seperti musim berbunga, keperluan cahaya, pola perkawinan, penyebaran geografis penting untuk mempertegas perbedaan jenis-jenis tumbuhan. Tumbuhan yang tergolong dalam satu jenis dianggap menunjukkan sifat fisiologi yang sama. Tumbuhan yang menunjukkan sifat morfologi yang sama mungkin sifat fisiologisnya bisa saja berbeda. Ada fitokimia itu penggolongan ganggang didasarkan pada pigmen dalam plastidanya serta susunan kimia. Kemudian ada senyawa cadangan makanan, adanya kandungan morfin dalam papaver, cadangan pati, bukti penguat anggota Graminae, kristal kalsium oksalat atau rapid itu membantu dalam penyusunan klasifikasi Rubiaceae, Liliaceae, serta kekerabatan antara Sastaceae dengan anggota Centrosperma. Selanjutnya yang terakhir ada penyebaran geografis, yaitu memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kelompok populasi itu perlu, kemudian diperlakukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai subspesies, varietas, atau forma. Erat hubungannya dengan faktor ekologi yang menentukan berapa sifat biologi, kemudian mempelajari asal-usul, sejarah perkembangan, dan evolusi takson dengan peta penyebaran. Setiap jenis dapat diselidiki daerah paling banyak jumlah jenis dan paling besar variasi. Ciri-cirinya yang dianggap sebagai pusat keanekaragaman dan sering dianggap tempat asal evolusi takson itu. Oke, thank you. Alhamdulillah, saya. Oke. Ya itulah presentasi dari kelompok kami. Buka sesi tanya jawab. Halo. Iya, halo, siap dicatat ya? Buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Buka Silakan tanya jawab ya. dulu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada teman-teman semua yang mau bertanya ataupun mau menambahkan, silakan. Berapa? 3 aja, Kak. Sesi tanya jawab dibuka 3 pertanyaan. Silakan. Saya suruh